nyambung tadi pertanyaan tadi kita ulang sedikit. Ya suara-suara kampus sudah berteriak lah. Ya, ini suatu hal yang cukup aneh juga. Zaman reformasi, zaman demokrasi yang dianggap demokrasi, ternyata suara kampus masih berteriak. Nyambung. Gimana menurut lu dari ya situasi kita dahulu dan mungkin juga sebagai penggiat media di hari ini, melihat situasi bagaimana suara kampus sudah bersuara? Ya ada sedikit perbedaan. Kalau dulu kita beraksi itu bisa sampai ratusan ribu turun. Ya. Ratusan ribu. Sekarang jangankan ratusan ribu. Mengharapkan 10.000 mahasiswa turun ke jalan aja itu hal yang sulit. Tetapi kampus tetap harus berteriak. Cuma sekarang berbeda lah gerak. Kalau dulu mahasiswa dengan didukung kalangan intelektual yang berteriak. Sekarang sivitas akademika, tapi yang non mahasiswa, para guru besar, para alumni, semua berteriak. Kenapa? Karena ada bedanya. Ada beberapa kita dengar cerita lah, kayak konteks maupun strategi media kami yang lain itu, kadang-kadang ngobrol dengan mahasiswa, nggak turun ke jalan. Ya gimana bang, BEM-nya dilarang. Iya, susah BEM-nya. Kalau enggak, ada juga. Dan tadi baru saya temukan, kebetulan di kampus saya, di kantor saya ada mahasiswa magang. Saya tanya, kampus kalian nggak turun demo itu? Pak, kalau turun, itu langsung di DO. Bu, ada juga begitu ada ya? kampus seperti itu, di DO. Langsung di DO. Seperti itu. Ada juga cerita, kita nggak tahu benar tidaknya, karena kita tidak ada bukti yang menyatakan hal itu. Cuman beberapa mahasiswa dari salah satu kampus besar di Jakarta lah, BEM-nya sudah mau turun ke jalan beberapa waktu lalu. Tiba-tiba ada kelompok malaikat orang-orang baik, gitu, datang ke kampus itu dan ngomong, udah nggak usah demo. Ini ada sekian, udah bikin diskusi aja. Geser ya? Digeser ya, kalau istilah kita lu geser. Mahasiswa itu ya. Oh, dapat geser. Enggak jadilah turun mereka. Enggak jadi turun, jadi geser. Ngomong-ngomong aja kita hari ini. Bahkan di kalangan mahasiswa itu, nggak tahu ya benar tidaknya, tapi yang kami tangkap ketika, kan aksi-aksi mahasiswa juga marak terakhir ini. Kok lu sedikit apa? Iya, nggak ada BEM. Kenapa? Wah, BEM susah banget diajak turun. BEM-nya. Gitu ya. Jadi secara formal banyak juga organisasi formal tuh kayaknya ada ketidakpercayaan sama formal. Kalau dulu di era kita kan ada jalur non formal, ini formal pada segala macam. Jalur formal FKSMJ. Tapi sama-sama masa luar biasa. Betul. Sekarang itu nggak terjadi. Hal yang seperti itu ya. Ya fenomena aneh ya. Unik. Saya di belakang. Dulu itu kan ketika kita mau demo, pendudukan DPR. Oh udah, kita cuma niat aja dari kampus itu menyediakan fasilitas. Ya kan? Betul. Mau metro mini, mau apa, berangkat semua. Ya sekarang jangankan metro mini lah, itu tadi di DO. Turun DO. Oh gitu ya? Di DO. Itu pengakuan mahasiswa tadi. Oke, menarik nih kalau situasi juga ternyata situasi relasi pertarungan itu juga sampai ke dalam kampus. Hari ini kita lu Jim menangkap itu ya Bung ya, menangkap itu relasi pertarungan sampai juga ke dalam kampus. Kemudian ada kampus juga yang sivitas akademinya sudah berteriak. Secara resmi kampusnya ngomong bahwa itu bukan suara resmi kampus kami. Betul. Kan ada juga. Ada, betul. Ya pertarungannya menjadi menarik. Menurutku sih menarik pertarungannya. Kita mengalami hal yang sama. Dari zaman dahulu kita ngerasakan soal demokrasi lah ya, antara soal kekuasaan dan non kekuasaan. Oke, Bung Jim, gue ada satu pertanyaan juga soal bagaimana sih hari ini nih media melihat demokrasi media ya. Relasi Bung Jim mungkin sangat cukup kuat lah di media. Media-media kita lah, media-media Indonesia melihat situasi demokrasi hari ini, pertarungan pemilu ke depan, ada pertarungan dalam relasi kekuasaan di dalam konteks elektoral pemilu hari ini.
Nah, menurut media sampai itu hari ini terjadi sampai kepada soal ancaman demokrasi atau ya cuma sekedar pertarungan elektoral saja? Secara prinsip media pasti punya, jurnalisnya punya keberpihakan, Oke. media punya keberpihakan. Tapi media itu kan juga harus objektif. Ya, betul dong, betul. dalam menyajikan Ah, ah. berita. Tapi kita lihat saja media itu memberitakan senada soal ada gangguan-gangguan terhadap proses demokratisasi di negeri ini. Media selalu memberitakan, Ya. gitu. Meskipun ada cover both side-nya, pasti itu, Ya. karena itu prinsipnya ada cover both side. Tapi 70% itu memberitakan tentang ini loh yang dilakukan oleh kekuasaan ini loh. Kalau bagi saya itu ya sudah artinya suara media itu kan menangkap apa yang terjadi Betul. di masyarakat. Kalau rasanya seperti itu, memang itu udah gangguan terhadap demokrasi. Tinggal kadar gangguannya, Ya. makin tinggi atau Makin ya. segitu aja atau makin rendah, Oke, gitu. Tapi media sendiri tetap pada posisi untuk selalu memberitakan fakta apa adanya. Berarti ya media juga menangkap, menyuarakan berbagai macam peristiwa soal gangguan terhadap demokrasi ini. 70% media menangkap hal itu 70%, terjadi ya. Menangkap hal Iya, itu terjadi. lewat pemberitaan-pemberitaannya kelihatan kok. Kecuali kalau cek aja kalau beda mungkin di 2019 atau 2014 agak Ya. imbang. Tapi di 2019 ketika ada kelompok yang tidak puas, tetap saja di media menangkap secara utuh apa yang terjadi di masyarakat, dan media masih memberitakan lebih banyak porsi dari kekuasaan. Oke. Kalau Oke. sekarang porsi positif buat kekuasaan rasanya porsinya lebih kecil yang diberitakan media. Per hari ini begitu ya. Ya, Karena soal tadi ada gangguan. soalnya ada gangguan. Ada gangguan terhadap Terhadap demokrasi. kita. Oke. Dan fungsi media mengingatkan Ya, lewat pemberitaan itu Iya. media mengingatkan ada rencana atau ada tindakan yang mengganggu dalam demokrasi kita Iya. per hari ini, dan media mengingatkan itu sebagai seorang aktivis media, ya pelaku media yang hari ini ya sama, saya yakin juga menjaga situasi demokrasi di Indonesia. Bung Jim, besok ya mungkin kita akan menghadapi peristiwa pemilihan pemimpin ke depan. Tentunya menurut Bung Jim, apa sih dari situasi dalam elektoral besok nih di tahun 2024 nih, sepenting apa sih peristiwa besok dalam konteks demokrasi kita? Sepenting apa menurut lu Bung Jim? Sepenting apa peristiwa besok? Penting sekali. Penting sekali. Karena ketika proses demokrasi dan demokratisasi besok itu ternyata ternodai oleh cara-cara yang kurang baik, ya bangsa kayaknya mulai 98 sampai 2024 tuh setback, sia-sia semua. Bangunannya runtuh semua itu udah. Runtuh semua. Runtuh semua. Kembali lagi setback kita. Kita setback. Iya. Kalau kita tidak melakukan hal yang sesuai dengan jalan jalan reformasi, jalan demokrasi, ya kita akan setback. rasanya sia-sia, setback semuanya itu. Kita akan setback ya. Iya. Wow, ini cukup keras juga. Kalau kita tidak melakukan kembali kepada jalan reformasi dan jalan demokrasi, Iya. buat besok, maka Indonesia akan kembali setback ke tahun 98. Iya. Bu, ya cukup keras, cukup ini ya secara pribadi gue melihatnya juga akan begitu. Iya. Sangat-sangat setuju dengan apa yang menjadi pikiran Bung Jim. Lantas, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang lah, kita dulu melakukan penggiat demokrasi buat besok? Himbauan apa sih Bung Jim? Kepada seluruh, karena banyak yang menonton di channel ini, kepada seluruh kawan-kawan yang lainnya, apa sih yang harus kita lakukan besok? Yang kita lakukan ya
berdoa dulu lah sebelum memilih. Itu selalu. Dulu, iya. Setiap demo juga dulu kita berdoa dulu gitu kan. Berdoa dulu sebelum memilih. Kemudian mungkin tidak ada pilihan yang sempurna. Ya. Mungkin tidak ada pilihan yang sempurna bagi negeri ini. Tapi inilah yang disuguhkan kepada kita. Oke. Ada 3 calon pimpinan. Tidak ada yang sempurna, yakin. Kita tidak memilih yang terbaik. Ya. Tapi ya kalau bisa jangan kita pilih yang jahat lah. Ya, jangan pilih yang jahat. Iya, kalau bisa jangan pilih yang jahat. Pertama tentunya doa, datang ke TPS dan jangan pilih yang jahat. Jangan pilih yang jahat. Oke. Jangan pilih yang jahat ya. Itu iniannya. Oke. Situasi kepemimpinan dan besok itu yang harus kita lakukan menurut Bung Jim juga seperti itu. Dalam konteks demokrasi kita ya mungkin besok adalah suatu peristiwa yang penting. Ya. Bukan sekedar soal elektoral. Bukan kepemimpinan elektoral saja. sih 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Kalaupun yang kita dukung kalah, ya sudah kita masih bisa 5 tahun lagi. Kalau yang kalah, ya jadi oposisi yang baik saja lah. Oke. Oposisi di negeri yang menjunjung demokrasi, oposisi itu bukan hal yang salah. Ya. Sepanjang oposisinya itu sesuai dengan regulasi, dijalankan dengan baik dan tanpa kekerasan, nggak ada masalah. Oke, siap. Kita menjadi oposisi. Ya, berarti kan itu jadi pilihan dalam suasana demokrasi. Kita mau menjaga demokrasi akan seperti itu. Selalu ada itu. Tapi selalu kita ingat juga bahwa, tapi tadi diingatkan juga sama Bung Jim kan, bahwa ya kalau kita tidak jalan lurus dalam reformasi dan demokrasi, jangan sampai kita kemudian setback ke tahun 98. Sehingga penting untuk memilih calon pemimpin yang tepat di besok hari. Ya. Oke, itu tips dari Bung Jim dalam konteks memilih besok. Satu ya berdoa, kedua datang ke TPS dan jangan pilih yang Jangan jahat. pilih yang jahat. Udah. Menarik. Oke lah, kita masuk ke dalam situasi itu. Tapi Bung Jim, terakhir aku pengen bertanya juga sama Bung Jim. Kira-kira nih, sebagai penggiat, sekali lagi penggiat media yang melihat situasi dan gambaran masyarakat dalam situasi demokrasi hari ini, dan kemudian juga sebagai seorang yang dahulu pernah memperjuangkan jalan reformasi dan demokrasi yang kita nikmatin di hari ini, yang seluruh warga dan masyarakat menikmatin. Bung Jim, kira-kira dalam menjaga demokrasi, apa sih pesan Bung Jim kepada seluruh kita di lapisan masyarakat, baik itu kepada pemimpin, kita sendiri sebagai kawan, kawannya Bung Jim yang dulu bareng-bareng bersama, dan tentu juga kepada adik-adik mahasiswa yang hari ini juga mungkin menjadi masa depan buat di demokrasi kita. Pilih saran dan kira-kira bagaimana sih menjaga demokrasi di Indonesia kita hari ini. Aku beri kesempatan kepada Bung Jim. Terlepas dari siapapun pemenangnya, siapapun yang nanti akan unggul, di sini ya diuji nurani kita, diuji gitu loh. Kita memilih karena hal yang remeh-temeh, atau kita memilih pemimpin karena hal yang substantif. Substantif itu dalam arti dalam kerangka poin-poin demokrasi ya. Orang yang track recordnya jelas, orang yang kinerjanya jelas meskipun nggak juga bagus-bagus amat gitu, tapi orang clean and clear gitu. Clean and clear. Masih ada kok calon-calon itu yang seperti itu. Masih ada calon-calon yang seperti itu. Rasanya itu aja, kembali ke nurani masing-masing. Tapi kalau memilih berdasarkan hal yang tidak substantif, hal yang lucu-lucuan, hal yang ringan, ya jangan menyesal nanti ketika apa yang ditakutkan oleh para aktivis pro demokrasi ini, bahwa kita akan setback ke belakang, itu ternyata nanti beberapa bulan atau 1-2 tahun lagi ternyata benar-benar terjadi. Setback ini. Setback. Ya. Jangan menyesal. Jangan menyesal. Kalau terjadi setback. Iya. Kita kembali ke tahun 98 lagi gitu ya. Jangan menyesal kalau setback. Sehingga penting tadi usul Bung Jim untuk benar-benar memilih calon pemimpin yang tidak menampilkan soal remeh-temeh. Iya. Juga
Ya jangan yang penjahat lah, gitu bahasanya kan. Jangan seperti yang itu. jahat. Jangan penjahat lah. Punya rekam kejahatan gitu ya, bahasanya begitu. Iya. Punya rekam kejahatan. Oke kawan-kawan, itu menjadi pointer yang terpenting dari Bung Jim yang saya tangkap adalah kalau besok adalah hari penentuan, ya tentunya alangkah baiknya kita memilih calon pemimpin yang berada di jalan lurus reformasi dan demokrasi supaya kita tidak kembali setback ke tahun 98. Sekian dari Bung Jim. Ya. Terima kasih sudah datang Bung dan Lambok, memberikan terima pencerahan. kasih banyak. Pencerahan nih kepada Terima kita semua kawan-kawan. Suatu yang Sama-sama. sangat-sangat Terima saya kasih. sangat Dan senang. ini saya appreciate, kaget waktu tadi dapat undangan. Hah? 33 jam live podcast nonstop. Ya, betul. Wah gila nih. Gila nih. Ternyata determinasi kawan-kawan gerak itu nggak ada bedanya sama 25 tahun yang lalu. Iya, masih terus jalan Bung Jim. Masih terus gaspol, berjalan. gaspol. Untuk reformasi dan untuk demokrasi, Demokrasi, jalan ya. terus. Kita harus jalan. Kita teman-teman gerak, teman-teman di 98 saya yakin punya semangat dan stamina yang sama. Amin. Militansi yang sama, kekuatan yang sama untuk menjalankan itu. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton dan menyaksikan apa yang menjadi pencerahan dari Bung Jim. Seorang kawan yang dulu juga sama-sama di 98 dan juga sekarang bergerak di bidang media. Kita masih akan ada beberapa narasumber lagi yang terus akan berlangsung. Jangan tinggalkan channel Gerakan 98 dalam podcast 33 jam menjaga demokrasi, di mana ada gerakan, di situ bergerak. Sampai ketemu lagi, terus pantau channel Gerakan 98. Salam demokrasi. Salam demokrasi. Thank you. Thank you. Makasih banyak, Bung. Terima kasih. Selamat tirani, tegakkan demokrasi, rela